Halo guys, welcome back to my channel Vera Buku. So hari ini kita akan lanjutkan Analysis with Vera chapter yang ke-7, Stock Valuation atau valuasi saham. Pada bagian pertama, kita akan belajar terkait apa sih bedanya utang dan ekuitas. Sebuah perusahaan dapat memperoleh pendanaan atau financing uang dari ekuitas dan utang. Nah, ada perbedaan antara utang dan ekuitas tersebut. Jika kita meminjam dari perusahaan lain atau individu, itu namanya utang. Tapi kalau misalnya ekuitas itu adalah saham atau modal yang kita jual, kita terbitkan dan dibeli oleh investor atau pemegang saham. Nah, jadi investor ini memberikan dananya kepada kita dan kita memberikan saham, lembar-lembar saham. Nah, itu adalah sumber pendanaan yang dinamakan sebagai ekuitas. Untuk mudahnya, ini dia perbedaan utang dan ekuitas dalam bentuk tabel. Perbedaan yang pertama daripada utang dan ekuitas adalah dalam hal voice in management atau hak suara dalam manajemen. Ketika manajemen ingin mengambil keputusan, maka kreditur yang meminjamkan uang kepada perusahaan itu tidak memiliki hak suara sama sekali. Berbeda dengan pemegang saham atau pendanaan dalam bentuk ekuitas atau modal saham tersebut, itu bisa memberikan hak suaranya terutama dalam rapat umum pemegang saham atau yang kita kenal sebagai RUPS. Lalu yang kedua, ada perbedaan yang mencolok antara utang dan ekuitas, yaitu dalam hal claim on asset and income, yaitu mengklaim aset dan pemasukan perusahaan dalam hal ketika perusahaan ini bangkrut. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan bangkrut, maka aset dan income daripada perusahaan yang dilikuidasi akan ditentukan oleh pemerintah atau pengadilan mau dikemanakan dana-dana ini, mau dikemanakan uang-uang ini. Maka distribusi prioritas yang pertama itu adalah kreditur yang terjamin. Kedua, kreditur tidak terjamin. Maka yang terakhir barulah pemegang saham. Oleh karena itu, apabila sebuah perusahaan memiliki utang yang banyak, yang dia tuh kalau bangkrut harus selesaikan, maka pemegang saham tidak bisa mendapatkan hasil atau imbal daripada investasinya dan tidak bisa mengklaim aset daripada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, ada perbedaan dalam hal maturity atau batas waktu pinjaman. Jika utang itu bisa punya batas waktu pinjam, maka ekuitas tidak bisa. Kalau kita punya utang, misalnya perusahaan memiliki utang kepada institusi, lembaga, atau perorangan lainnya, maka utang tersebut ada batas waktunya, misalnya 3 bulan, 6 bulan, 5 tahun. Beda halnya dengan ekuitas. Ekuitas itu adalah dana yang kita terima dari investor. Investor jika melakukan investasi, terserah mereka mau kapan dicairkan, mau kapan dijual, mau kapan dibeli, kapan saja mereka bisa mendapatkan dana tersebut kembali. Jadi untuk stabilan atau kepastian itu ekuitas agak kurang bagus. Lalu yang terakhir ada tax deduction. Dalam hal tax deduction ini, untuk debt atau utang itu memiliki keunggulan. Jika perusahaan itu memiliki utang, maka akan muncul yang namanya interest atau bunga dalam laporan keuangan tersebut. Interest expense yang kita kenal sebagai beban bunga ini dapat mengurangi profit. Jika profit berkurang, maka akan terjadi pengurangan pajak. Sehingga dalam hal pengurangan pajak, debt lebih menguntungkan. Sementara ekuitas tidak berpengaruh, sama sekali tidak mengurangi pajak. Pada bagian kedua, kita akan belajar tentang perbedaan common stock dan preferred stock. Sebelum masuk pada bagian kedua, yaitu perbedaan common stock atau saham biasa dengan preferred stock atau saham preferred, kita akan belajar mengenai pendapatan yang bisa diperoleh dari menginvestasikan saham. Yang pertama yaitu dalam wujud capital gain. Capital gain ini biasa diterima ketika kita memperoleh return di atas modal kita. Jadi misalnya kita membeli saham pada harga 3.000, ternyata saat kita jual harganya 4.000. Nah, itu kita ada capital gain 1.000 dikali jumlah lembar saham. Kemudian yang kedua adalah dividen. Dividen ini merupakan pengembalian yang mana masih bentuknya opsional. Jadi perusahaan berhak tidak memberikan dividen atau memberikan dividen pada pemegang saham. Dividen ini biasanya dibagikan 1-2 kali dalam setahun. Lanjut, apa bedanya common stock, saham biasa, dan pemegang saham biasa atau common shareholder dengan pemegang saham preferred atau preferred stock atau pemegang saham preferred? Bedanya ada di prioritas. Jika saham biasa itu prioritasnya adalah meningkatkan return karena mereka memiliki hak suara dan mereka akan fokus pada pengembalian dalam peningkatan harga saham. Jadi dia fokusnya itu gimana sih supaya harga saham tuh naik, gimana supaya harga saham ini bisa cuan dibanding dengan yang ia beli sebelumnya. Nah, itu adalah fokus daripada common shareholder. Common stock itu sendiri adalah saham biasa. Sebenarnya pemilik perusahaan sebenarnya adalah pemegang saham biasa karena mereka memiliki hak bersuara dalam hal pengambil keputusan yang biasanya diundang dalam RUPS. Itu biasanya common shareholder. Sementara private stock, buat apa sih private stock? Sebenarnya agak jarang ya kita mendengar istilah ini, dan jarang juga perusahaan itu menerbitkan emiten private stock. Gak semua perusahaan punya. Tapi ada beberapa perusahaan seperti Hansen International atau Chantex Tekstil Industri itu memiliki emiten saham preferred yang biasanya ya, tidak semua, saham preferred itu dikodekan dengan huruf X. Jadi misalnya dalam Chantex, CNTX atau Hanson, dia semuanya rata-rata pakai huruf X. Tapi tidak semua, ada juga yang nggak pakai huruf X. Nah, saham preferred ini tujuannya apa sih? Mereka itu prioritasnya itu di dividen, karena perusahaan itu wajib
memberikan dividen kepada pemegang saham preferred. Dan itu jika profit ya, karena dividen itu kan bisa dibagikan jika profit, tidak rugi. Nah, jadi perusahaan itu akan memprioritaskan pemegang saham preferred untuk membagikan dividen pertama mereka. Selain itu, pemegang saham preferred juga memiliki keuntungan jika perusahaan tersebut mengalami bankruptcy atau kebangkrutan dan dilikuidasi. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kreditur mendapatkan prioritas pertama. Selanjutnya adalah pemegang saham, yaitu pemegang saham preferred. Jika pemegang saham biasa itu tidak bisa mendapatkan aset yang didistribusikan dari likuidasi kebangkrutan tersebut. Dalam menginvestasikan saham, kita juga perlu mengerti dan mempelajari berbagai istilah terkait saham. Langsung aja kita masuk pada bagian valuation stock. Valuasi saham ini dilakukan khususnya pada saham biasa, karena secara umum kita perlu menilai harga atau nilai daripada saham biasa, karena saham biasa adalah saham yang mengandalkan capital gain sebagai returnnya atau pendapatan pengembaliannya. Kita ingin mendapatkan angka P0 pokoknya, jadi kita ingin mendapatkan harga atau nilai hari ini daripada common stock tersebut. Terdapat 3 model utama zero growth model. Zero growth model itu digunakan ketika dividennya itu tetap diasumsikan selalu sama. Jadi misalnya ada suatu emiten memiliki dividen Rp70 per lot misalnya 1 tahun. Nah, jadi akan dihitung secara tetap gitu cash flow-nya. Dan rumusnya adalah P0 sama dengan D1 bagi RS. Nah, D1 ini merupakan dividen tahunan, dan required return itu adalah persentase pengembalian daripada saham biasa tersebut, misalnya 5%. Maka harus dihitung 70 dibagi 5%. Maka akan didapatkan nilai daripada saham itu sendiri pada hari ini. Jadi kita akan melakukan valuasi. Karena kita tahu ada faktor-faktor ekonomi seperti makro yang akan mempengaruhi hitungan pasar, seperti inflasi dan sebagainya. Maka kita perlu mekanisme valuasi saham tersebut. Kemudian ada model yang kedua, yaitu constant growth model. Gunakan ketika tingkat pengembalian dividen diasumsikan naik bertumbuh tapi secara konstan. Misalnya secara persentase gitu, misalnya per tahun naik 2%. Jadi tahun 2022 naik 2%, 2023 naik lagi 2%, 2024 dan seterusnya. Jadi naik berubah gitu kan, pasti kan berubah angkanya. Gak akan tetap, karena ada peningkatan 2%. Tapi 2% itu konstan tetap. Nah, itu kita akan menggunakan rumus daripada constant growth model, yaitu P0 sama dengan D1 dibagi RS min G. Kita akan pakai contoh yang tadi. Jadi P0 sama dengan D1-nya 70 dibagi RS-nya bisa 5% dikurangi growth. Nah, growth-nya bisa 2% per tahun. Maka growth-nya 2% gitu. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, apabila tingkat pengembalian dividennya itu berubah-ubah tiap tahunnya persentasenya. Jadi udah dia meningkat, menurun, terus berubah-ubah, misalnya plus 2%, minus 1%, plus 3%, jadi berubah-ubah. Nah, itu kita akan menggunakan cara yang cukup kompleks seperti berikut ini. Nah, kita tinggal ganti variabel-variabel tersebut, di mana P0 itu nilai wajar saham tersebut, lalu D0 itu adalah dividen awalnya, dividen pertama. Nah, 1 plus G1, G itu adalah growth, tingkat pertumbuhan dividen pertama. Jika ada berikutnya G2, G3, nah itu tingkat pertumbuhan dividen selanjutnya. Lalu RS atau required return, nah di sini ada T, ada variabel tambahan yaitu T, yaitu waktu selama G1. Mungkin ada 1 tahun atau 2 tahun. Nah, karena dinilai cukup kompleks, maka aku akan menyajikan soal cerita pada variable growth model. Karena ini agak kompleks, kita perlu tahu cara penyelesaian daripada soal-soalnya. Bread Pumpkin Farms just paid a dividend for $3.5 per its stock. The growth rate in dividends is expected to be constant 5% per year indefinitely. Investor required 14% return per stock for the first 3 years, a 12% return for the next 3 years, and a 10% return thereafter. What's the current share price? Jadi di sini dikatakan dividen pertama yang dibayarkan oleh Great Pumpkin Farms itu $3,5. Tumbuhan dividennya itu konstan 5% per tahun. Nah, di sini yang bervariasi itu bukan dividennya, tapi returnnya. Nah, bagaimana jika ada soal kayak gini? Karena kita harus mengetahui current share price atau future value dari saham tersebut. Jadi kita harus tahu nilai wajarnya berapa. Jadi kita harus tahu nih nilainya berapa supaya kita bisa memutuskan akan berinvestasi atau tidak. Maka kita akan menghitung PV of dividennya terlebih dahulu. Kita harus tahu present value daripada dividennya. Dengan rumus yang sama, kita akan membuat tabel dalam 6 tahun. Di sini dikatakan 14% return on that stock for the first 3 year dan 12% lainnya for the next 3 year. Jadi ada 6 tahun. Sehingga di sini kita buat tabel dan kita akan hitung juga DT-nya. DT sama dengan D0 dikali 1 plus G. Masukkan ke PV of stock dan kita akan mendapatkan fair value dengan menjumlahkan present value dividen dan stock. Karena kan kita akan menerima sepaket nih. Sahamnya iya, pengembaliannya, dan kita juga akan mendapatkan nilai daripada dividen tersebut. Jadi kita akan mendapatkan hasil $72,27 per lembar saham. Kita bisa meramal nilai wajar daripada saham dan juga dividennya jika perusahaan tersebut sudah pernah memberikan dividen. Gimana kalau perusahaannya masih baru menerbitkan saham dan belum pernah ngasih dividen? Gimana cara kita biar bisa forecast? Ada alternatif lain, yaitu free cash flow. Media rumusnya, arus kas bebas adalah arus kas yang tersedia bagi investor, kreditur, ataupun pemilik ekuitas yang bebas gitu. Jadi dari cash flow perusahaan yang sudah tidak terpakai lagi, itu berapa sih yang bisa dibagikan kepada mereka? VC itu merupakan nilai seluruh perusahaan, FCF1 merupakan free cash flow 1 per 1 tambah RWACC. RWACC adalah biaya modal rata-rata timbang, merupakan campuran dari biaya utang dan pembiayaan ekuitas perusahaan. Jadi mix antara utang dan modal saham tersebut. Atau ada cara yang lebih simpel dan populer banget untuk dipakai kalau kita mau gampang memvaluasi saham secara sederhana, itu pakai
PER, Price Earning Ratio. Yang mana Price Earning Ratio ini dihitung dengan cara membagikan harga saham dibagi EPS. Jadi kan harga saham kita bisa dapat ya di bursa saham, terus kita bisa dapat EPS-nya juga, earning per share itu di laporan keuangan di bawah biasanya EPS. Nah, kita akan membagikan harga saham dibagi EPS dapat PR. Di situ kita bisa mendapatkan nilai wajar saham tersebut. Begitu. Oke, segitu aja pembahasan chapter 7 kali ini. Bija Durian, Bija Lasky, sekian dan terima kasih.